Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 31 Maret tahun 2023. Bacaan pertama dari kitab Yeremia bab 20 ayat 10 sampai 13. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah, sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil, suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan. Sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 10 ayat 31 sampai 42. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Jikalau mereka, kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada dia
yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah. Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya, dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu, lalu ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menghadapi penolakan. Manusia terus berjuang untuk hidup. Orang beriman masih terus berjuang untuk beriman. Perjuangan itu kadang melampaui batas kemampuan manusia. Dalam situasi seperti itu, manusia sering lepas kontrol, pikiran yang baik untuk diri sendiri, untuk orang lain bahkan untuk lingkungan alam, dapat saja begitu cepat diganti dengan pikiran yang tidak baik, yang disertai dengan tindakan yang merugikan dan memberatkan orang lain. Seorang nabi pun dapat jatuh dalam situasi seperti itu, sebagaimana yang dialami oleh Yeremia. Merasa dan mengalami bahwa situasi semakin berat dalam pelayanan sebagai seorang nabi, karena mendapatkan penolakan dari jemaat Allah yang dilayaninya. Yeremia mulai mengadu kepada Allah dalam doanya. Yeremia menghendaki supaya ada pembalasan Allah terhadap umatnya. Pembalasan itu, kalau memang terjadi, tentu saja merupakan sesuatu yang mendatangkan kerugian bagi jemaatnya. Kalau memang permohonan itu dikabulkan, biarpun ada kerugian di pihak jemaat Allah, Yeremia tetap bersyukur. Itulah syukur dari Yeremia, karena ia sudah dibebaskan dari kejahatan jemaatnya. Seorang nabi pun dapat sampai pada situasi yang sungguh berat, melampaui apa yang dapat dia tanggung. Saudara-saudariku terkasih, perikop Injil Yohanes hari ini juga berbicara tentang penolakan orang Yahudi terhadap Yesus. Menghadapi penolakan itu, Yesus menyampaikan pembelaan ini. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukan, dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti
bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Yesus tidak menghendaki untuk menimpakan kejahatan kepada mereka yang menolak Dia. Dia mengajak mereka untuk percaya. Yesus terus berjuang supaya mereka pada akhirnya percaya akan apa yang dikerjakannya dan dengan demikian percaya kepada Bapa yang sudah mengutus Dia. Sikap Yesus kemudian berdampak baik. Mereka percaya karena apa yang dikerjakan Yesus memang sesuai dengan apa yang sudah dikatakan oleh Yohanes Pembaptis pada waktu Yohanes mewartakan Yesus. Itulah caranya Yesus menghadapi penolakan orang Yahudi. Itulah juga harusnya menjadi cara kita pengikutnya. Semoga demikian. Amin.